Assalamualaikum, hai semuanya. Alhamdulillah kembali share lagi untuk aktivitas dan kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sangat sederhana. Apa kabar buat teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dipermudah dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini itu aku udah siapin nih ya bahan-bahan aku mau bebikinan karena ini tuh udah lama niat mau bikin tapi belum juga terrealisasikan tuh ya beberapa hari yang lalu, dan baru hari inilah ini tuh sempat gitu ya teman-teman, dan ada niatnya yang paling penting ya, dan nggak malas. Barulah ini tuh mau buat gitu ya untuk pentol ayam yang waktu itu pernah aku ceritain di video-video aku yang sebelum-sebelumnya. Waktu itu kan aku ada belanja mingguan dan aku tuh beli dada ayam gitu, 2 dada ayam kiri kanan. Itu kan aku bilang mau aku buat untuk stok pentolan gitu, untuk stok sarapan Ralin di pagi hari kalau dia mau sekolah. Nah, itu tuh sampai beberapa hari ke depan belum ada aku buat-buat kan. Jadi makanya ini mumpung ini tuh niatnya udah kuat nih ya teman-teman. Jadi makanya di sini langsung aja aku buat, padahal untuk ngebuatnya tuh cuman satset aja. Cuman ya begitulah ya, kalau misalnya lagi nggak niat dan masih males-males gitu ya, tarik ulur tuh ya niatnya, jadinya akhirnya baru kebuat deh untuk pentol ayamnya itu hari ini. Dan tadi untuk bahan-bahannya udah aku siapin semua ya teman-teman. Tadi ada daging ayam itu sekitar setengah kilo. Itu bagian dada semua aku pakai. Terus ada tepung tapioka sekitar 10 sendok makan. Ada baking powder, paling baking powder itu aku kasih sedikit aja, sekitar ya setengah sendok teh atau juga 1 sendok teh, nggak perlu banyak-banyak. Dan ada putih telur, 1 buah putih telur gitu, putihnya aja yang dipakai. 1 buah telur ayam, putihnya aja yang dipakai. Ini mohon maaf rada belibet nih ya ngomongnya. Terus ada bawang merah sama bawang putih yang udah digoreng, ada bumbu perasanya, garam, penyedap sama lada, dan ada es batu juga. Udah itu aja untuk bahan-bahannya, nggak ribet-ribet kalau buat pentol ayam, karena ini tuh udah beberapa kali nih ya teman-teman resep ini aku pakai, dan alhamdulillah hasil pentolnya tuh enak dan kenyal, terus rasanya berdaging banget. Untuk daging ayamnya tuh terasa banget gitu ya, gurihnya juga. Nah, di sini karena memang untuk chopper yang aku punya ini kan kecil, jadi nggak bisa sekaligus digiling ya teman-teman untuk daging ayamnya. Jadi makanya ini tuh aku gilingnya 2 tahap gitu, separoh-separoh dulu aku giling. Itu tadi untuk menggiling ayamnya, campurannya itu ada daging ayam, terus itu es batu, aku tambah putih telur sama bawang merah dan bawang putih goreng. Jadi itu dicoper dulu sampai halus, baru nanti setelah selesai semua digiling, baru nanti ditambahin sama si tepung tapioka dan juga baking powdernya. Baru deh nanti diaduk-aduk sampai merata gitu ya. Oh ya, sama ini nih bumbu perasanya ya, seperti gula, nggak pakai gula, deng. Seperti garam, penyedap sama lada. Nah, itu nanti setelah semua ayamnya digiling baru nanti dicampurin. Dan di sini juga aku itu lagi manasin air rebusan ya, air panas nanti untuk merebus si pentolannya ini. Jadi di sini sambilan gitu ya. Jadi pas setelah nanti adonannya udah ready, udah siap dibentuk-bentuk pentol, dan untuk air panasnya juga udah ready gitu kan, nggak perlu nunggu lama-lama. Jadi ya udah sekalian aja di sini sambilan aku panasin dulu untuk airnya. Ini untuk daging ayamnya semuanya udah digiling halus nih ya. Terus di sini aku mau campurin dulu baking powder sama tepung tapiokanya. Dan ini juga untuk tepungnya mau aku saring dulu ya teman-teman, supaya nggak ada tepung-tepung yang bergerindil. Apalagi tuh ya baking powder tuh biasanya suka ada bergerindil gitu kan, jadi alangkah baiknya disaring aja dulu. Nah, terus langsung masukin deh tuh untuk bumbu perasanya, terus diaduk-aduk sampai benar-benar rata. Dan ini nggak perlu aku rasain lagi karena takaran garamnya sama penyedapnya dan ladanya ini tuh insya Allah udah pas banget ya teman-teman, jadi nggak perlu dirasain lagi.
Jadi tinggal diaduk-aduk aja seperti ini sampai benar-benar merata, jangan sampai ada tepung-tepung yang masih berbentuk tepung gitu ya. Benar-benar meratalah, tercampur dengan si daging ayamnya ini. Dan juga paling penting tuh mencampurin pergaramannya itu kan. Kalau misalnya nggak rata biasanya suka ada rada-rada garam yang bergumpal dan kadang nanti digigit jadi terasa asin banget gitu ya teman-teman. Jadi makanya itulah gunanya dicampur sampai benar-benar merata. Nah, di sini karena air panasnya tuh udah mendidih ya teman-teman, dan juga untuk adonannya udah ready, udah siap nih ya. Jadi di sini keadaan api kompornya langsung aku matiin aja, nggak usah sambil dihidupin. Nah, di sini langsung aja dibundar-bundarin ya, dibentuk-bentuk pentol, kurang lebihnya seperti inilah ya teman-teman kalau aku buatnya untuk ngebentuk si adonan pentolnya ini. Terus juga yang paling penting tangan aku tadi udah bersih, udah aku cuci ya teman-teman, karena memang juga berhubung aku nggak punya sarung tangan plastik gitu ya, jadi ya udah aku langsung menggunakan tangan, dan yang pastinya tanganku pun juga udah aku bener-bener bersihkan. Untuk ukuran pentolnya sih ini tuh aku buat sedang-sedang aja ya teman-teman, nggak juga terlalu besar-besar banget, nggak juga yang terlalu kecil-kecil banget, pokoknya sesuai keinginan aku aja lah ini tuh untuk ukurannya. Terus juga untuk pentolannya ini walaupun apinya itu mati, tapi keadaan airnya kan bener-bener panas banget ya, bisa dilihat tuh masih ada asap-asapnya gitu ya. Jadi untuk pentol yang udah dimasukin itu kalau dia kayak setengah mateng gitu jadinya ya teman-teman, dia bakalan ngapung dengan sendirinya, timbul ke atas gitu ya. Jadi makanya walaupun apinya keadaan mati bakalan masak juga gitu untuk si pentolannya ini, tapi nanti bakalan dihidupin kembali gitu ya untuk kompornya dan dimasak lagi sebentar sampai pentolan semuanya itu benar-benar matang ya teman-teman. Jadi bisa dibilang lumayan menghemat gas juga lah ini tuh kan, nggak harus dinyalain terus-menerus untuk api kompornya. Nanti kalau udah habis semuanya adonannya dibentuk, barulah mulai dihidupkan kembali untuk si api kompornya dan mulai dimasak kembali lagi untuk si pentolannya ini. Tadinya itu sih aku sempat mikir tuh ya, untuk dada ayamnya itu pengen dibagi dua, sebagian dibuat pentolan seperti ini, sebagian lagi mau aku buat chicken katsu gitu, karena kebetulan juga masih ada sisa stokan tepung roti gitu kan, takutnya nanti kelamaan malahan sayang gitu, rusak gitu kan. Tadi pikirnya sih mau bikin chicken katsu juga, tapi aku pikir-pikir lagi kalau misalnya dipakein setengah aja dada ayamnya bakalan sedikit gitu ya dapat pentolannya ini. Jadi alhasil chicken katsunya aku tunda, nggak jadi buat, dan akhirnya untuk dada ayamnya semuanya aku buatin pentolan aja, karena biasanya sih juga ya antara chicken katsu sama pentolan itu biasanya lebih larisan pentolan ayam ini daripada chicken katsu kan. Jadi alhasil ya udahlah, semuanya aja dibuatin pentolan aja, karena juga tuh biasanya sih ya teman-teman, aku tuh kayak suka masak-masak sayuran yang aku campur juga gitu ya sama pentolan ini. Jadi makanya ya udahlah, buat pentolan aja gitu semuanya. Nantilah kalau misalnya ada belanja lagi ke pasar, dan kalau misalnya harga ayam itu juga masih murah ya kan, kayak minggu-minggu kemarin, nah baru deh aku beli lagi dada ayam dan khusus buat stok chicken katsu lagi gitu. Soalnya ini tuh ya, aku tuh lagi lebih memikirkan kalau kayak stok-stok pentolan gini lebih baik buat aja gitu ya teman-teman, karena lebih aman yang pastinya, terus nggak pakai pengawet ya kan, dan lebih ini ya, lebih tahu gitu ya teman-teman, campuran apa aja yang kita pakai dan kebersihannya pun juga kita tahu gitu kan, daripada kita beli yang udah frozenan, kita nggak tahu tuh bahannya apa yang dipakai, terus itu bersih atau enggak, dan lebih-lebih takut sama bahan pengawet yang ada pastinya ya kan, itu dipakein pengawet. Nah itu tuh juga nggak bagus gitu kan untuk kesehatan, apalagi sering-sering dimakan untuk ralin gitu kan anak-anak. Jadi ya udah menghindari hal-hal yang nggak diinginkan di kemudian harinya. Jadi ya udah memilih buat aja lah. Lagian kalau kayak pentolan gini itu tuh buatnya juga nggak yang ribet-ribet banget ya kan untuk bahan-bahannya. Jadi ya udah buat aja seperti ini.
Nah, ini setelah mateng untuk pentolannya aku tirisin tadi, aku angkat, aku tirisin dan langsung aku masukin ke dalam air es. Ini aku rendam dulu sebentar. Tujuannya supaya pentolannya ini lebih kenyal ya teman-teman. Jadi begitu dari mateng diangkat langsung dimasukin ke dalam air es. Nah, ini bisa dilihat tuh ya untuk tekstur pentolannya, ini tuh kenyal banget dan ini tuh aku coba buat buka. Jadi ini tuh benar-benar berdaging gitu untuk rasa pentolannya, nggak dominan tepung ya, karena memang kan tadi lebih banyak kan daging ayam daripada tepungnya, campuran tepungnya dikit banget, 10 sendok makan tepung banding setengah kilo daging ayam. Dan kalau untuk campuran garamnya itu tadi aku pakai 1 sendok teh garam, terus penyedapnya setengah sendok teh, sama ladanya juga setengah sendok teh. Nah, kalau misalnya mau agak lebih gurih lagi atau lebih asin lagi, boleh deh tuh ya ditambahin lagi sedikit untuk penyedap atau garamnya. Dan itu tadi sih menurut aku udah pas banget untuk rasanya ya teman-teman. Gurihnya dapet, asinnya dapet, terus itu berdaging dan kenyal, pokoknya enak banget lah kalau menurut aku. Dan alhamdulillah tadi juga udah aku tirisin dari air rendaman es dan terus aku masukin tadi ke wadah dan langsung juga aku masukin ke dalam freezer aja. Nah, kalau punya stokan pentolan kayak gitu udah aman deh ya akunya ya teman-teman. Jadi kalau untuk sarapan paginya Ralin aku nggak perlu repot-repot lagi, nggak perlu bingung-bingung lagi kalau misalnya Ralinnya bosan makan telur gitu ya, telur dadar atau telur ceplok. Nah, larinya ke pentolan itu tadi, entah itu digoreng aja atau dimasak yang lainnya, itu udah aman karena memang Ralinnya itu memang sesuka itu gitu ya untuk makan atau sarapan pakai pentolan ayam itu tadi. Biasanya juga sih aku tuh juga nyetok gitu ya teman-teman, kayak nugget gitu, nugget homemade gitu buatan sendiri juga. Cuman kali ini kayaknya aku nggak buat dulu lah ya nugget, cuman ya gitulah ya, seandainya nanti kalau pas belanja lagi ke pasar untuk ayam lumayan murah ya, bisa lah ya aku belinya agak banyak dan bisa juga lah ntar buat stok nugget sama chicken katsu tadi. Seandainya tuh ya aku tuh juga bisa gitu ya bikin sosis sendiri, mungkin aku lebih memilih untuk bikin sosis sendiri ya teman-teman, karena berhubung kayaknya kalau bahan sosis seperti bungkus sosis itu kan, bungkus luarnya kayak plastik sosisnya itu kayaknya di daerah aku tuh kayaknya nggak ada yang jual deh ya teman-teman. Jadi ya udahlah, kalau untuk sosis ya mau nggak mau aku beli aja yang frozenan gitu, karena Ralin itu juga suka gitu ya sama sosis-sosisan gitu ya teman-teman. Ya biasalah ya, namanya anak-anak tuh makanan-makanan yang sejenis-sejenis seperti itu memang lagi suka-sukanya kan di umur-umuran anak-anak seperti itu. Jadi ya aku tuh apa ya, kayak ya udahlah gitu untuk sarapan gitu yang mana Ralinnya suka, yang mau makan, ya itulah yang aku buatin gitu ya teman-teman, supaya dia itu mau sarapan. Karena jujur di kemarin-kemarinnya sebelum-sebelumnya Ralin itu memang susah banget yang namanya sarapan. Aku tuh bener-bener putar otak banget mikirkan supaya Ralin bisa sarapan pagi itu kayak mana. Dan akhirnya ya beberapa waktu gitu berlalu ya teman-teman, setelah dibiasakan, setelah dipaksakan, alhamdulillah dianya mau sarapan gitu. Nah, aku tuh ketemu tuh celah Ralin itu mau sarapan yang lumayan banyak pakai lauk apa gitu kan ya, salah satunya kayak pakai lauk pentol seperti itu tadi, terus tuh kayak sosis gitu, yang gitu-gitulah ya dia mau makan untuk sarapan. Jadi makanya ya udah disitulah aku harus kayaknya sekarang-sekarang ini nyetok gitu ya, kayak pentolan gitu kan, untuk sosis juga aku nyetok untuk menu dia sarapan pagi berangkat sekolah, karena dia ini kan bentar lagi masuk SD ya teman-teman. Jadi mau aku biasain dianya itu sarapan dulu di rumah, jadi pas di sekolah aman lah gitu kan, karena jam istirahat di SD sama di TK itu beda kan, lebih cepatan di TK daripada di SD. Nah, kalau di TK, kalau misalnya dia nggak sarapan pagi di rumah, dia itu sarapan di sekolah itu masih sekitar jam 9-an udah dikasih makan. Jadi menurut aku masih lumayan masuk jam pagi gitu kan, masih aman. Nah, kalau nanti dia masuk SD tuh ya, bakalan jam istirahatnya bakalan lebih agak lama gitu kan. Nah, kasihan juga dianya, ntar takut ngeluh pusing atau sakit perut gitu kan. Nanti malah nggak konsen belajarnya. Jadi makanya ini tuh dibiasain anaknya itu untuk sarapan pagi. Dan alhamdulillah udah mulai terbiasa gitu ya teman-teman untuk Ralin itu sarapan pagi. Jadi makanya aku tuh punya
jurus ampuh gitu ya supaya Ralin itu mau sarapan pagi, yaitu tadi aku harus nyetok lauk yang memang dia mau makan di saat dia sarapan pagi itu. Oke, lanjut lagi ke pekerjaan aku selanjutnya di video kali ini. Nah, ini aku lagi nyetrika-nyetrika pakaian. Ini tuh udah lumayan banyak juga untuk pakaiannya itu yang numpuk. Tapi di sini nggak semua aku setrikain ya teman-teman, karena jujur banyak banget. Jadi udah nggak mampu nih ya, pinggang aku duduk lama. Jadi makanya yang duluan aku setrikain itu kayak pakaian-pakaian aku sama Pak suami dan juga pakaian-pakaian Ralin. Dan untuk kayak celana-celana aku atau celana Pak suami itu aku tunda dulu untuk nyetrikanya. Jadi semampunya aja lah dulu ini tuh disetrikain. Untuk yang lainnya lanjutlah nanti besok atau kapan gitu ya teman-teman, nggak apa-apa lah. Jangan dipaksain kalau udah capek gitu kan. Nah, di sini udah selesai ya teman-teman, singkat aja karena kalau dari awal sampai akhir dibuat semua tuh ya untuk video menyetrikanya bakalan durasinya panjang banget, dan ini pun juga udah panjang banget durasinya. Jadi singkat aja, ini tuh udah selesai pakaian-pakaian yang udah aku setrikain, terus aku masukin lagi ke dalam keranjang, dan juga ini nggak langsung aku susun ke dalam lemari ya. Jadi ini tuh aku taruh lagi ke dalam keranjang, nggak apa-apa, yang penting udah rapi, udah terlipat, itu pun juga udah aman gitu ya menurut aku. Sampai sini dulu untuk video sederhana aku kali ini. Buat teman-teman juga yang udah nonton videonya dari awal hingga akhir, aku ucapin terima kasih sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video ini, mohon dimaafkan. Sampai berjumpa lagi di video sederhana aku selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.